ternyata beternak itu indah. Jadi kemudian beternak nanti mungkin ada juga testimoni bahwa anak muda yang bergerak di peternakan ternyata nggak miskin gitu. Artinya jadi peternak itu nggak gengsi, ternyata bisa miliarder gitu. Ibu Umi, persilakan untuk penyerahan mineral dan juga obat cacing kepada peternak. Dari pendidikan mama ya umur habis siap hamil sampai punya anak ini estimasi waktunya berapa? Jadi 1,5 tahun belum. Dari tahun saya sih setiap acara di mana di situ ada namanya pelatihan, di situ ada motivasi ke apapun. Kalau di sini dengan ternak, saya harapkan tidak sekedar program seremonial, tetapi ada outputnya, ada tindak lanjutnya, baik itu nanti kajian-kajian di lapangan, mana daerah-daerah potensi untuk pengembangan ternak. Terus disesuaikan dengan program pemerintah juga, disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Bisa nggak kita melakukan pembinaan? Tidak sekedar acara seremonial. Karena kebetulan saya juga warga Gerian atau Sidoarjo Barat, otomatis saya punya tanggung jawab moral juga bagaimana peternak-peternak ini bisa jauh lebih maju. Ya. Tadi ada rencana dari dinas tempat kan pengen pemuda juga tertarik Pak dengan peternakan, itu kayak apa? Sebenarnya itu bagus sekali ya, karena salah satu program prioritas Bupati yaitu menciptakan lapangan kerja 100.000 itu tidak sekedar menciptakan buruh-buruh kerja atau buruh pabrik, tapi menjadi peternak yang dalam tanda kutip peternak milenial itu bagaimana? Bisa memotivasi mereka, bisa tertarik menjadi peternak. Orientasi bisnisnya bagaimana terkait ternak. Terus terkait pertanian juga, karena di sini satu dinas antara pangan pertanian dan ternak ini juga harus mengedukasi anak-anak muda, tidak selalu hengkang ke Surabaya, ke mana yang arahnya menjadi sekedar tanda kutip buruh. Saya sangat mendorong bagaimana kalangan muda itu tertarik dengan ternak, khususnya Sidoarjo. Karena apa? Contohnya di samping saya di sini sudah ada RPH modern, kaitannya juga ternak. Ngapain kita datangkan ternak jauh-jauh dari luar kota kalau Sidoarjo sendiri bisa dengan teknologi, biarpun lahan hijaunya umpama kurang menjadi pakan ya, lahan-lahan untuk pakan ternak itu, tapi kan bisa menginovasi. Sekarang zaman teknologi kok, sesuatu yang dalam tanda kutip limbah bisa jadikan makan, asal memenuhi syarat tadi yang disampaikan Profesor dari UNER tadi. Adalah yang pertama mempertemukan teman-teman peternak ya, kita bina untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka pelayanan IB yang seperti apa, kemudian pemeriksaan kebuntingan. Nah, terus bagaimana nanti atau mendeteksi dia sudah waktunya diperiksa dan sebagainya. Istilahnya temu bicara antara tenaga teknis kami sama teman-teman peternak. Peternakan masuk sekolah, baik di sekolah maupun di pondok pesantren. Artinya kita mengajari anak-anak budidaya peternakan seperti apa. Terus mereka yang suka riset pengetahuan penyakit-penyakit sapi seperti apa. Terus kemudian juga sistem bisnis digital market terhadap produk-produk peternakan itu bagaimana. Nah, kami pengennya nanti akan menciptakan di masing-masing BPP, Balai Penyuluh kami itu pusat youth center ya, sebagaimana Bupati sampaikan, salah satu 17 programnya kan akan menciptakan pusat-pusat untuk tempat milenial itu bergerak. Nah, di situ kita ajari. Nah, nanti ini sementara ini kita masih mengumpulkan beberapa kades yang bergerak di bidang pertanian maupun peternakan, akan ngumpulin anak-anak milenial ini kebutuhan, dia mau disosialisasi apa kebutuhan mereka yang siap kerja. Kebetulan kan kita juga punya
program Bupati kan juga 100.000 tenaga kerja, artinya menciptakan. Harapan kita anak muda sekarang bukan harus lulus SMA langsung cari buruh pabrik, tapi ciptakanlah dia sebagai pemilik faktor produksi, artinya pemilik ternak dan sebagainya, sehingga dia sebagai entrepreneur baru gitu ya, bukan sebagai lulus kemudian jadi buruh, tapi jadilah tuan di kampungnya sendiri.